Bismillahirrahmanirrahim. Manusia modern seringkali terjebak dalam paradigma efisiensi dan untung rugi. Segala hal diukur dengan kalkulasi material, sehingga yang spiritual pun kadang diuangkan secara simbolik. Namun dalam ibadah kurban, Allah menantang kita untuk keluar dari pola pikir transaksional dan memasuki ranah pengabdian total. Kurban bukan soal daging, bukan pula tentang darah. Ia hanya simbol eksistensial dari ketundukan paling radikal kepada Allah. Mari berpikir logis. Jika harta adalah bentuk kecintaan manusia yang paling kuat, maka menyembelih hewan kurban sejatinya adalah menyembelih ego terhadap harta itu. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ayat ini seperti tamparan filosofis. Allah tidak butuh materi kita. Dia tidak lapar. Dia maha kaya. Yang Allah ingin lihat adalah apakah kita bersedia melepaskan yang kita cintai demi Dia. Dan disitulah letak keindahan kurban. Ia bukan hanya ritual menyembelih hewan, tapi dekonstruksi jiwa. Ia adalah proses spiritual untuk mengikis keakuan, menyayat keangkuhan, dan menumpahkan kepasrahan. Ibadah kurban mengingatkan kita pada peristiwa Nabi Ibrahim, manusia rasional dan spiritual yang sempurna. Beliau diuji dengan perintah yang secara logika manusia tampak paradoksal, menyembelih anaknya sendiri. Tapi dalam dimensi tauhid, perintah itu adalah bentuk ultimate loyalty, yaitu loyalitas total kepada Sang Maha Pemberi kehidupan. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Quran surah As-Saffat ayat 103. Bayangkan momen itu. Tidak ada kalkulasi untung rugi. Tidak ada tawar-menawar antara cinta anak dan cinta Tuhan. Yang ada hanyalah iman yang bulat dan taat yang mutlak. Dan dari situlah lahir makom kurban. Bukan tentang penyembelihan hewan, tapi penyembelihan hawa nafsu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika kita menyembelih hewan kurban, mari jangan berhenti pada aspek seremoni. Mari maknai itu sebagai simbol pembebasan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Mari jadikan kurban sebagai bentuk proklamasi bahwa cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada harta dan kenyamanan. Bukankah Allah juga telah menegaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ini adalah transaksi langit. Allah membeli, kita menjual. Tapi yang kita serahkan bukan sekedar sapi atau kambing. Yang kita tawarkan adalah diri kita, keikhlasan kita, ketaatan kita, dan yang kita dapatkan bukan sekedar pahala tetapi surga, tempat tinggal abadi yang tak bisa dibeli dengan dinar dan dirham. Kurban adalah panggilan bagi setiap jiwa yang ingin melampaui batas jasmani. Ia adalah pelatihan spiritual untuk mengerti bahwa nilai hidup tidak terletak pada yang kita simpan, tapi pada apa yang kita serahkan di jalan Allah. Mari kita tumbuhkan paradigma ini, bahwa setiap helai bulu hewan kurban adalah saksi dari cinta kita kepadanya, bahwa setiap tetes darah adalah tinta keimanan yang kita torehkan dalam sejarah langit, dan bahwa sejatinya yang kita sembelih bukan kambing atau sapi, tetapi ego kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang layak berkurban, bukan hanya dalam bentuk hewan, tapi dalam bentuk pengorbanan jiwa, raga, waktu, dan harta. Semuanya demi ridhonya yang abadi. Wallahu a'lam bishawab.